Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Kabut dalam segmen Kisah Api Unggun. Nah, kali ini saya mau cerita nih tentang kisah pengalaman saya sendiri waktu pendakian Gunung Salak. Oke, kemarin-kemarin kan saya udah sempat cerita tentang pengalaman-pengalaman keluarga saya, keponakan juga. Nah, sekarang saya cerita pengalaman saya sendiri sama teman-teman mendaki Gunung Salak. Saat itu seingat saya masih tahun 2009 ya, kalau tidak salah. 2009-an lah. Nah, 2009 ini saya masih kuliah waktu itu. Saya mendaki bersama beberapa orang teman. Nah, awalnya nih kenapa saya mau mendaki, karena sebelumnya beberapa minggu sebelumnya atau beberapa bulan kalau nggak salah tuh, teman-teman yang lain itu udah mendaki. Nah, jadi waktu itu saya diajak mendaki, cuman sedang ada UAS. Nah, karena sedang ada UAS di kampus waktu itu, UAS filsafat kalau nggak salah. Masih ingat saya tuh. Pengen banget mendaki Gunung Salak karena belum pernah kan. Udah gitu gunungnya deket dari rumah saya, cuman beberapa jam naik motor lah. Waktu itu teman saya akhirnya ninggalin saya. Mereka berangkat lewat jalur Javana Spa. Jalur Javana Spa tuh berarti mereka lewat Sukabumi ya. Nah, saya ini ibaratnya mau balas dendam nih. Gue juga bisa jalan nih, gue susul loh. Nggak sama lu juga gue jalan nih gitu. Oke. Akhirnya karena saya ada kepengen juga mau tahu Gunung Salak kayak apa sih. Biasanya kan saya tuh sama teman-teman hanya di kaki gunungnya aja, di villa. Kalau tahun baruan atau long weekend kita main ke Curug. Gunung Salak ini sebagai informasi tambahan ya, menurut saya sih gunung paling basah di Jawa Barat ya. Gunung paling basah, paling banyak air dan paling banyak air terjunnya. Maka di kaki gunungnya tuh ada tempat wisata namanya Gunung Salak Endah. Nah, di tempat wisata Gunung Salak Endah ini air terjunnya banyak banget. Lebih dari 10 lokasi air terjun yang terpisah-pisah dan semuanya dijadikan tempat wisata. Lebih dari 10 lah. Bisa 20 mungkin kalau bener-bener dihitungin semua curugnya tuh. Nah, akhirnya saya berangkatlah misi balas dendam. Setelah saya libur kuliah, saya hubungin teman saya satu orang yang namanya Faisal. Nah, akhirnya Faisal ini mengiyakan, ya yuk, gue juga libur nih. Nah, karena Faisal libur kuliah juga waktu itu, kalau nggak salah saya ingat, saya juga libur ya. Dia kuliah jauh di Indramayu saat itu. Karena kebetulan dia libur, saya libur, nemu libur semesteran, kita susul lah. Karena kebetulan nih saya ngajak tim yang kemarin nggak pada ikut. Nah, setelah berdua ada ide mau naik ke Salak, kita tawarin yang lain. Kita ajak GP, Donki, dan Danu. Nah, jadilah kita berlima nih, GP, Donki, Danu, saya, Faisal. Kita udah janjian. Danu akhirnya punya ide waktu itu. Sebelum hari keberangkatan dia punya ide, kawan gue ada di sono namanya Ikok. Nah, Bang Ikok ini rumahnya ada di kaki Gunung Salak itu, di jalur Salak Endah. Nah, jalur Salak Endah ini beda ya dengan jalur teman saya dulu, dia lewat Javana Spa atau Sukabumi. Di Salak Endah ini namanya jalur Pasir Rengit, posnya namanya. Nah, pos Pasir Rengit ini ada di tempat wisata itu memang. Kita masuk tempat wisatanya dulu. Nah, di desanya ini di bawah namanya Pamijahan. Di desa Pamijahan inilah rumah Abang Ikok berada, Akang Ikok. Nah, kita nginep lah satu malam dulu di rumah Akang Ikok. Jalan, naik motor. Kita berboncengan.
Waktu itu berarti saat itu 3 motor ya, 3 motor. Nah Danu itu yang akrab sama Kang Ikok ini, ayo ke rumah temen gue dulu nginep main. Ya udah, akhirnya nginep lah kita di situ 1 malam, istirahat dulu. Setelah kita naik motor kan capek betul, sekitar 3,5 jam waktu itu ya, karena belum ada macet-macet tuh. Dan saat itu juga karena masih jiwa muda juga ya, ngebut lah, 3 jam nyampe kayaknya tuh saat itu. Nah nginep 1 malam di situ. Besoknya karena kita kan tibanya malam tuh, kita berangkat malam, kita nginep dulu. Nah esok harinya pas sore hari kita diantar tuh sama Ikok. Kita diantar ke jalur pendakian. Nah di situ yang mau mendaki berkurang tuh, Donki nggak ikut. Akhirnya Donki dan GP mereka mau main aja di rumah Ikok. Akhirnya Donki dan GP itu memutuskan untuk pulang duluan setelah paginya. Nah paginya mereka memutuskan pulang duluan. Nah kita masih di rumah Ikok tuh sore hari ya, baru kita diantarkan ke pos atas. Pos pertama pos Pasir Rengit. Ya berarti Ikok ini tidak ikut mendaki juga sebenarnya. Saat itu dia hanya nganterin kita sama ada yang temen Akang Ikok yang orang kampung situ juga, boncengin kita ke atas pakai motor. Yang naik adalah waktu itu jadinya hanya saya, Faisal, dan Danu. Nah 3 orang ini aja yang jadi berangkat. Sementara GP dan si Donki memutuskan untuk pulang saat itu. Nah setibanya kita di kaki Gunung Salak ini mau pos pendaftaran, ini kan kita diantarkan sore hari ya, dimana pos pendaftaran tuh sudah tutup waktu itu. Dan kita memutuskan kita akan mendaftar pagi dan malam itu kita akan bermalam di sekitar situ aja. Oh iya, nanti akan ada cerita seru juga tentang GP dan Donki yang memutuskan pulang lebih dulu ya. Sedikit lucu sih. Ketawanya dulu ya, entah ceritanya belakangan. Nah di pos ini kita lanjut, udah malam, kita memutuskan tidur di sekitar situ. Jadi kalau nggak salah itu namanya Curug Ngumpet ya. Kita turun dari Curug Ngumpet karena curug ini adalah jalan terdekat menuju ke pos 1 atau pos Pasir Rengit yang menuju pendakian Gunung Salak. Nah di pos Pasir Rengit ini karena sudah pendaftaran tutup tadi ya, akhirnya kita mencari gubuk-gubuk warung yang sudah tutup. Kalau warung yang masih di pinggir jalan sih banyak pada buka ya, yang di sekitar tempat wisata juga. Tapi kan kita agak jauh ke dalam nih. Ada warung situ tapi bukanya hanya siang. Ketika malam banyak saung-saung bambu yang sudah tutup, ditinggalkan oleh pemiliknya, sudah pulang ke rumah. Dan saung bambu itu ya bisa kita pinjam 1 malam untuk kita tempati. Banyak balai-balai luas di situ. Jadi saung bambunya ini ada di tengah-tengah hutan pinus di hutan Gunung Salak ini. Kita memutuskan untuk menginap di salah satu warung yang nyaman. Atapnya juga rapet, balainya juga luas. Akhirnya kita taruh peralatan di gubuk ini. Oh iya,
Gubuk ini tapi tidak teraliri listrik ya, karena mungkin dia hanya buka di siang hari aja untuk orang yang mau berwisata atau trekking bolak-balik ke Kawah Ratu, bukan Muncak ya. Kalau hanya ke Kawah Ratu mungkin 3 jam atau 4 jam trekking sudah nyampe. Jadi banyak orang yang kadang mereka ke Kawah Ratu hanya 1 harian aja gitu. Nah, kita tidur di situ malam itu. Setelah maghrib, saya, Isal, dan Danu masih bermain HP ya. Begitu selepas Isya, kita udah mulai tidur tuh, mulai istirahat. Itu karena saat itu cuaca dingin banget ya. Di situ nggak nyangka sedingin itu. Kita sampai keluarin semua jaket kita yang biasa kita pakai tidur di puncak gunung. Sleeping bag keluar semua tuh, kain, sarung juga bawa keluar semua. Nah, di belakang warung ini ada sumur yang airnya terus mengalir dari mata air di gunung. Nah, sumur ini kita pakai buat cuci muka, buat masak juga malam-malam. Setelah kita tidur tadi kopi-kopi, jam 8 malam kita udah ngantuk. Setelah ngobrol-ngobrol, tidurlah kita. Akhirnya di tengah malam saya terbangun. Tiba-tiba saya terasa mau pipis. Nah, saya terasa mau pipis. Begitu saya melek mata, di atas kepala saya di sebelah kanan agak jauh, sekitar jarak 2 atau 3 meter ya, itu ada kain yang berkibar-kibar. Saya nggak tahu itu apa, tapi kelihatannya tuh di bayangan saya itu di palangan bambu atas itu ada yang sedang nangkring, dan kain hitamnya itu menjulur sampai ke bawah. Akhirnya orang sekelebat itu saya langsung nggak ngelihat, nunduk. Oke, saya nunduk aja. Saya kebelet pipis. Saya tahan, saya nggak, aduh jangan lihat. Setelah itu 5 atau 10 menit saya tahan pipis. Saya lihat lagi, masih ada, masih di situ. Udah, saya lawan rasa takut saya jalan tapi sambil nunduk. Saya nggak berani ngelihat ke atas. Saya sambil nunduk, jalan pelan, selangkah menuju sumur. Nah, begitu saya sampai di sumur dan pipis, saya kan balik tuh ke balik depan lagi. Baliknya pun saya nunduk. Setelah itu Faisal bangun karena mau ke sumur juga. Dia bangun, saya wah Faisal bangun nih, mulai berani saya. Akhirnya karena ada teman yang bangun, saya bilang Sal bentar Sal, kenapa? Tunggu sini dulu. Saya deketin lokasi yang berkibar itu, saya keprak begini pakai tangan, bro. Apaan kayak tuh, pokoknya udah berantem aja nih, mumpung ada teman udah bangun. Udah nekat aja saya keprak, nggak taunya itu adalah bajunya Danu yang basah, kena gerimis tadi karena pas Iko ngantar kita ke lokasi pendaftaran itu ke Curug, kita kegerimisan sebentar. Gila, deg-degan udah nahan, udah jadi malu sendiri tuh. Jadi malu sendiri. Udah mah kita kirain itu setan. Udah kita nahan takut ke toilet sambil nunduk-nunduk kayak orang gak jelas. Begitu kita nekat, ternyata itu hanya baju yang digantung di bambu. Karena malam itu juga berangin ya, ada angin-angin meniup sepoi-sepoi. Ya bergeraklah itu bahan baju itu. Di pikiran saya udah macem-macem. Oke, tibalah kita tidur lagi dan tiba pagi hari. Saat itu matahari udah bersinar ya. Karena posisinya ada di atas, di punggungan gunung ya. Jadi matahari itu jam 6 udah kelihatan banget. Kita beres-beres lah. Akhirnya
Kita gantian ke kamar mandi. Nah, ke kamar mandinya nih pada agak lama. Nah, karena pada agak lama, akhirnya kita eh, saling nunggu kan, sendiri-sendiri. Akhirnya saya buka mulut duluan. Malam ada kejadian yang apa ya, bikin saya penasaran sih. Saya tanya, saya bilang, saya mau cuci celana dalam waktu itu. Kenapa lu? Kata kata teman-teman kan, Isal dan gue semalam mimpi basah gitu, keluar basah. Padahal nggak mimpi yang jorok-jorok, nggak mimpi yang porno-porno, tapi gue mimpi basah gitu. Yang lain nyengir, ternyata dua orang itu sama juga. Makanya mereka lama di kamar mandi itu semua nyuci celana dalamnya. Begitu kejadiannya, akhirnya kita terheran-heran. Dan saat itu kita diskusi lagi, gimana nih coy? Saya manggil Danu itu coy kan, gimana nih coy? Kita jalan gak, Sal? Gimana, Sal? Akhirnya Faisal dan saya memutuskan untuk jalan, sementara Danu, karena dia merasa di hati dia gak enak banget ya. Dan saat itu karena dia itu ada gidu, dia alergi dingin ternyata. Dia gatel banget tuh pagi itu. Akhirnya dia gak sanggup dah. Pertama ada kejadian aneh itu, dimana kita bertiga barengan mimpi basah. Dan kedua dia gidu, dia gatal-gatal. Udah perasaan dia nggak enak, badan dia juga nggak enak, gatal-gatal ngedrop. Akhirnya dia memutuskan, udah sorry ya gue nggak bisa ikut, gue pulang aja deh ya gitu. Akhirnya semua logistik kita bawa berdua. Itu logistik udah siap tuh buat 2 malam. Udah bawa banyak lah makanan, beras segala macam kita bawa. Danu pulang, Danu nelpon Ikok dengan sisa sinyal yang ada di handphone. Waktu itu sinyal masih buruk ya di kawasan itu. Ditelepon lah Ikok. Nggak lama kita nunggu Ikok tuh sekitar setengah jam. Akhirnya Danu pulang lah bareng Ikok itu. Danu kan parkirnya di rumah Ikok. Sama motor kita juga kita parkir di rumah Ikok. Nah begitu Danu pulang, kita udah beres-beres, kita jalan langsung ke pos Pasir Rengit, pos 1. Di pos Pasir Rengit ini kebetulan karena ini weekend, petugasnya udah standby dari pagi ya. Ya tapi mereka butuh waktu untuk beres-beres. Pas kita datang tuh mereka lagi nyapu, lagi bersihin tempat itu. Ya kita nunggu sebentar lah mereka beres-beres, nyiapin dokumen. Baru kita isi dokumen segala macam, izin simaksi, kita tulis di situ nama kita tinggal fotokopi KTP juga kita taruh di situ. Setelah itu sekitar jam 7 lewat ya, apa jam 8 gitu. Belum jam 8, waktu itu jam 7 pagi lewat lah. Kita sudah jalan menuju puncak Gunung Salak dari pos 1. Nah, dari pos 1 ini kita jalan ada sepanjang jalan itu sampai 3 jam kalau nggak salah. Itu kita jalan di sungai kecil. Jadi Salak ini jalannya menyilang di sungai kecil itu, kanan kiri. Kadang kering, kadang kita harus masuk sungainya gitu. Jadi jalanan manusianya ini bersinggungan terus dengan sungai kecil tadi. Airnya bening dan di bawahnya tuh batu-batu dan pasir. Bukan lumpur kalau jalur ini. Kemudian dari 3 jam perjalanan awal itu ada yang sedikit aneh sih. Di situ tidak ada pohon bunga ya, hanya sedikit tadi di awal perjalanan dekat pos. Tapi wanginya itu selama 3 jam awal perjalanan ini tercium terus. Wangi terus. Akhirnya saya bilang ke Faisal, karena ada yang janggal, lu cium bau wangi terus nggak? Dan kata Faisal ya nggak apa-apa, udah cuekin aja. Kalau wangi itu menurut Faisal ya karena dia ada sedikit pengetahuan dan bisa tahu hal-hal yang begitu ya, hal-hal goib. Dia bilang nggak apa-apa kalau wangi. Kalau lu di hutan ketemu wangi, udah biarin aja.
Tapi kalau lu ketemu bau bangkai, bau dan baunya ngikutin terus, nah itu boleh lu waspada gitu. Nah, setelah itu kita lanjut jalan. Nah, mulailah kita udah nggak lewat sungai kecil itu, kita mulai jalan berbatu dan terjal. Setelah jalan berbatu dan terjal itu masih jam 10 atau 11 siang ya, sudah menjelang siang. Nah, di situ kita waktu nanjak itu kita ketemu sebuah pos juga ke camping ground. Di situ ada tanah datar yang cukup luas, tapi lagi-lagi tanah datarnya juga becek. Tapi banyak pohon untuk mengikat tiang tenda. Kita lanjut perjalanan hampir kawah ya, udah pos berapa saya lupa waktu itu. Sudah hampir kawah itu. Kita bertemu lagi dengan rombongan pendaki yang banyak. Saat itu mereka turun dan kita mau naik. Saat mereka turun, mereka bilang, "Bang, mau naik." Ya. "Oh, abang dari mana?" "Kita hanya dari kawah, bang." Gitu. "Tapi info, bang, kalau abang mau ke puncak, katanya tadi kita ketemu orang yang dari puncak itu. Di puncak itu ada mayat," katanya. Waduh, ada halangan lagi dalam hati ini. Ada aja ini pendakian kali ini. Wah, kita langsung nanya, serius bang, serius bang, ditemuin mayat katanya, kata pendaki yang ke puncak. Mayatnya itu perempuan telanjang. Nah, kalian bisa lihat di berita ya, ada berita itu. Nah, di hari yang sama penemuan mayat itu, itulah tanggal saya naik Gunung Salak saat itu. Silakan di searching, ntar saya searching juga deh. Wah, lupa tanggalnya, tadi searching dulu ya. Nah, mayat wanita telanjang di puncak Gunung Salak gitu. Nah, ditemukannya mayat itu, akhirnya para pendaki memutuskan untuk tidak ngecamp di puncaknya. Mereka turun sedikit, nggak di dekat lokasi itu TKP. Setelah mereka turun dan berlalu melewati kita berdua, saya dan Faisal main lihat-lihatan dan lagi-lagi kita diskusi. "Gimana, Sal? Kita lanjut nggak muncak?" Dan Faisal bilang, "Udah, nanggung. Kita bentar lagi nyampe kawah nih. Kalau kita balik juga jauh. Jalan udah masih 4 jam, 5 jam. Ya udah lanjut." "Oke, lanjut." Kita ke puncak, kan kita udah bawa logistik buat 2 hari, malu mau balik gitu perasaannya kan. Malu sama bawaannya. Udah sebanyak itu carrier kita pakai carrier 100 liter ya. Saya pakai yang 100 liter, Isal juga yang 100 liter, itu penuh berdua. Kan udah siap 2 malam dan kita sediain makanan banyak ya. Karena awalnya kan mau mendaki 4 orang sebenarnya, 4 orang 5 orang. Akhirnya kita lanjut tuh menuju kawah. Sampai kawah, kawasan kita mulai melihat tuh ada tulisan besar Kawah Ratu. Nah, kemudian kita masuk jalan. Ternyata Kawah Ratu ini becek juga, lumpur putih. Di bawahnya lumpur bercampur pasir berwarna putih. Bau belerang udah tercium ya. Kabut belerang tuh cium kuat sekali di Kawah Ratu itu. Dan saat sampai Kawah Ratu nih kita udah pukul 2 ya kalau nggak salah. Jam 1, jam 2 siang gitulah, udah jam 2-an. Jam 1 kita sampai di bibir kawah, sudah menuju yang becek tadi. Ngebelah kawahnya pun lama karena kawah dia ini luas banget ternyata ya. Saya lewat di situ. Kalau yang mau tahu Kawah Ratu bisa lihat video drone ya, banyak yang bikin video drone di situ. Kawahnya tuh luas banget ya. Lokasi kawah pusatnya sih nggak begitu luas, tapi lumpur putih yang mengelilingi kawah itu luas. Jadi kita ngelewatin lumpur putihnya itu 1 jam lebih. Setelah melewati kawasan lumpur putih ya, itu becek banget dan ada beberapa sungai yang mengalir juga di lumpur putih itu. Kita sampai di kawasan yang pasir putih, hampir persis seperti kawah putih di Bandung. Nah, pasir putih ini begitu nyampe, kita baru jalan beberapa menit, ada pelang gede lagi. Pelangnya peringatan. Wah, gitu, saya baca dong sama Pak Isal. Pelang peringatan ini ternyata
Lagi-lagi bikin kita agak ngedown. Segera tinggal jangan berada di area ini jika sudah melewati pukul 3 sore kalau nggak salah, seingat saya. Jangan berada di area ini karena pukul 3 sore karena ada gas beracun yang mematikan. Udah dari situ kita baca papan peringatan. Sementara itu sudah pukul 2 ya. Akhirnya kita kebut. Aduh, kita harus segera keluar nih, pikir kita kan, dari kawah ini nih Sal nih. Aduh, kita kudu buru-buru nih. Ya udah ayo jalan Dut. Udah jalan maju tuh. Udah gaspol deh, nggak mikirin makan siang tuh. Karena tadi di perjalanan yang sungai-sungai itu kita udah sarapan. Pagi itu juga udah sarapan, masak mie instan sebelum jalan. Akhirnya kita memutuskan nggak makan siang. Kita lanjut tuh karena udah ketakutan. Kita lanjut di kawah. Pas ngeliat kawah itu nggak tahu kenapa. Apa memang kitanya apes apa? Kawah nggak kelihatan. Itu dari kawah, dari kepundennya apa itu, dari dapur magmanya keluar asap terus. Jadi kita nggak bisa lihat jalan. Jarak pandang kita saat itu hanya 10 meter lah. Nah 10 meter lebih kita ngelihat itu udah nggak jelas tuh. Nah di ujung itu kayak ada pendaki masih jalan di tengah kawah itu. Tapi kita panggil dia nggak nyaut karena jauh ya. Kita mau ikutin dia, kita juga nggak tahu apakah itu ke puncak atau itu turun atau karena di kawah ini dia ada jalur ke puncak. Nah, kalau ke puncak kita akan menemukan pos bajuri namanya. Pos bajuri ini cukup luas ya, padang rumput hijau yang cukup luas setelah kawah. Dan dia kalau nggak salah ada helipadnya juga. Jadi bajuri ini luas. Nah kita harus menemukan pos bajuri nih. Nah kita nggak tahu orang yang ada di tengah kawah tuh yang tadi kita lihat jalan itu dia mau ke bajuri atau mau turun. Karena kita berdua nih belum pernah kesalak, belum ada yang pernah kesalak, itulah bodohnya. Sudah berdua belum ada yang pernah kesalak. Akhirnya kita memutuskan karena abang-abang itu jauh, kita nggak ngejar dia. Dan anehnya abang-abang itu berjalannya menuju asap, pusat asap kawah itu yang kita ragu itu manusia beneran atau takutnya kita ikutin malah kita kena asap beracun karena tebel banget dan bau belerangnya semakin menyengat. Akhirnya kita memutuskan gak ikutin dia. Kita keliling ke kawah sebentar mencari jalan. Nah Faisal menemukan jejak sampah. Dia panggil, Dut, dia manggil aku Dut. Dut, ada sampah nih. Wah iya nih. Kita ikutin jejak sampah itu di pinggir kawah. Kita lewatin cantigi, pohon-pohon cantigi, kita buka. Ternyata ada yang bikin tenda, bekas orang bikin tenda di situ. Nah ternyata dari bekas orang bikin tenda di situ ada jalur lagi menuju ke arah bawah, tapi dia agak turun. Kita lihat, aduh, ini ada jalur, jelas jalurnya jalur setapak di membelah rumputan, tapi agak turun. Gimana ya? Takutnya ini bukan ke puncak juga. Wah kita bingung. Soalnya yang abang tadi juga jarak arahnya agak turun. Lah ini juga agak turun. Akhirnya kita mutusin daripada kita ke kawah dan ini sudah sore, sebelum kawahnya beracun dan kita jadi korban berikutnya. Karena kita juga dengar berita udah banyak kawah beracun salak itu memakan korbannya. Maka karena udah sore dan sudah hampir jam 3, kita memutuskan udah ambil jalur yang ada di depan kita itu. Karena jalur itu menjauh dari pusat kawah itu. Kita ambil lah jalur itu. Akhirnya kita jalan. Setelah berdiskusi lagi, jalan 1 jam, 2 jam. Lah kok ini turun terus? Waduh, kok pos bajuri gak ketemu-temu? Padahal di guidelines asik di buku saya baca, nah, itu paling hanya 1 jam udah sampai bajuri dari kawah. 2 jam berjalan kita udah lewat jam 4 sore ya. Udah hampir jam 5, kita setengah 5an lah. Kita belum ketemu itu pos bajuri. Boro-boro ketemu pos bajuri, kita malah masuk ke hutan yang semakin lebat dan semakin becek. Dimana kita berjalan di jalan itu turun balik ke jalur, maksudnya
seperti awal-awal jalur sungai. Tapi anehnya, seremnya, jalur ini bawahnya bukan batu atau pasir, tapi bawahnya adalah lumpur. Tapi kita yakin ini jalur aktif. Nah, kita nggak tahu kemana ya. Kita yakin ini jalur aktif karena ditaruh batang-batang kayu, disusun untuk ngelewatin lumpur itu. Akhirnya kita sering ketemu jalan yang seperti itu tuh, lewat di atas batang kayu untuk menghindari lumpur yang becek banget. Setelah jalan-jalan kita lanjut lagi. Batang kayunya ada sesuatu bagian yang batang kayunya habis, kanan kiri, sementara pohon rapat dan sungai. Sementara keadaan mulai hujan saat itu. Udah, akhirnya kita dengan yakin ini udah nggak pasti ke Bajuri, ini jalur turun. Udah, kita di situ udah ngarepnya kemanapun deh, udah ini turun, karena turun pasti ke tempat penduduk gitu. Mentok-mentok kita ke kampung atau jalan raya atau jalanan. Udah, kita udah nggak pikir panjang karena keadaan saat itu udah makin sore. Kita jalan. Nah, akhirnya kita jalan di daerah yang berlumpur itu, nggak ada kayunya lagi. Tapi saya coba beraniin diri nih, saya jalan aja nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, bisa awalnya kita kecebloknya paling semata kaki tuh ya, ceblok lumpurnya. Nah, makin maju ternyata makin dalam. Akhirnya pas mau balik, dengkul saya tuh udah kerendam di lumpur. Nah, lumpurnya dalam banget, saya mulai panik. Begitu saya balik arah, ternyata di belakang Pak Isal udah mendem juga. Karena gak ada kayu, kita bingung. Itu sudah ngerendam sampai sepinggang saya ya. Dan bagian bawah keril saya juga udah mulai kena basahnya, basah lumpurnya. Itu kita main lihat-lihatan. Akhirnya gimana Sal? Weh, tarik gua. Ya aku juga mendem. Waduh. Itu gitu udah panik di situ. Akhirnya saya lihat pinggir, ada akar. Saya pegangan akar. Untung banget akarnya kuat. Itu saya nggak kalau bergerak ya makin mendem sih. Itu lumpur dalam banget. Saya sampai coba, bentar ya Sal, gue coba. Saya panjangin kaki saya ke bawah lumpurnya lagi. Bentar Sal, gue cek nih di bawahnya ada kerasan, nggak ada padatan di bawah. Itu lumpur lembek semua sampai bawah. Gila, nggak ada Sal. Ya udah, pegangan akar, akhirnya ke pinggir deh. Kita mulai narik kaki kita tuh yang udah sepinggang tadi. Akhirnya kita bisa keluar. Saya tarik Faisal, kita keluar berdua. Udah, jangan ambil tengah lagi deh. Kalau ada lumpur begitu jangan diinjek deh. Pelajaran, ternyata lumpurnya dalam banget. Nggak tahu deh kalau kita panik dan nggak bisa mikir tuh. Akhirnya ada akar penyelamat. Kita ke pinggir, naik, pinggang ke bawah udah lumpur semua. Hari mulai gelap karena udah jam 5 lewat. Itu udah mau maghrib. Kita jalan terus ngebelah hutan, turun terus tuh barengan air sambil kehujanan. Begitu mau maghrib udah agak gelap, hujan berhenti dan mulai ada sedikit matahari ketika kita melewati hutan bambu. Kita ketemu hutan bambu tuh kayak gerbang, melengkung kanan kiri. Kita di tengahnya jalan, kayak gerbang gede. Dan Faisal di situ udah baca-bacaan tuh dia, supaya kita tetap dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya berdoa Faisal, udah doa aja lah kita, kata Faisal. Ya udah, kita doa sambil jalan. Akhirnya kita nemuin sungai yang lebar banget di situ. Sungainya lebar tapi nggak begitu dalam, dia hanya airnya sebetis kita aja. Setelah pohon bambu itu kelar, kita lewatin nyebrang sungai itu. Di seberang sungai sana kok rumputnya cakep nih, hijau kayak terawat. Kita lihatlah, kita nyebrang ke rumput itu, ternyata itu adalah kebun belakang dari villa, sebuah villa. Aduh, saya sama Faisal udah lihat, alhamdulillah udah mau gelap begini akhirnya nemu villa. Lagi kita turun tuh dari villa itu, terus nggak taunya di bawah villa itu adalah warung-warung Curug 1000, parkiran Curug 1000. Nggak taunya Curug 1000 kawasan Gunung Salak itu.
Nah, sampai situ udah saya tahu karena saya pernah berwisata di Curug Seribu itu. Akhirnya kita buka lah, di situ ada camping ground. Saat itu camping groundnya per malam per tenda bayar 20.000. Kita nginep lah di situ, buka tenda tuh maghrib gelap-gelap. Buka tenda dengan tadi tuh sepanjang jalan kondisi kaki saya gitu cekit 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 kalau jalan tuh, aduh nyut nyut nyut. Bayangin tuh. Akhirnya sampai tenda saya udah susah jalan, sakit banget kaki semua. Sampai tenda, tenda berdiri, kita udah nggak sempet lagi tuh cuci kaki atau apa. Udah celana buka semua, kita bersihin kaki pakai tisu. Malam itu ngerebus mie instan dan tidur. Kita makan semua yang ada yang bisa dimasak instan. Kita tidur. Itu tidurnya itu pules banget, udah lemes. Kita udah nggak sempet ngeliat ke warung-warung di bawah, udah nggak sempet apa, udah bersihin badan, tidur. Udah hancur-hancuran tuh badan malam itu. Akhirnya kita tidur pules dan kita bangun pun sampai ada matahari ya yang agak hangat, baru tuh kita bangun malam itu. Malam itu, pagi itu. Nah, bangun pagi buka tenda, ternyata udah ada di samping kita tanah digali-galiin tuh sama babi. Ternyata di daerah situ banyak babi ya. Nah, setelah itu kita beres-beres tenda, kita mulain packing untuk pulang, persiapan pulang, pengalaman yang sangat berharga. Saya sama Faisal semalaman itu pas mau tidur udah ngomong, aduh kalau mendaki cuman berdua bahaya juga ya, apalagi kita nggak tahu medannya. Tapi ini pengalaman seru anjir. Tapi nyawa yang dipertaruhkan. Itulah sekelumit kisah ya. Ya kalau orang nekat ya gitu banyak ceritanya, tapi resikonya berat coy. Lagi beberes tenda, tiba-tiba di belakang tuh ada seorang teman SMA kenalan saya yang ketemu di situ, nggak nyangka banget juga tuh. Wah, udahlah habis itu kita pulang, kita telepon Akang Ikok, kita dijemput. Pulanglah kita. Naik motor, kita terima kasih juga sama Ikok sudah mau menampung kita, mau antar jemput kita, mau direpotkan. Setelah kita pulang istirahat, wah itu 2 hari. Kalau saya sih 2 hari ya, susah ke toilet mau jongkok, hancur kaki badan semua, maksa banget. Udah bawaan berat, medan susah, becek, udah nggak karuan deh. Panik, takut kena racun kawah, kejebak pasir hisap, lumpur hidup, aduh udah nggak karuan. Ya segitu aja cerita saya mendaki Gunung Salak. Jadi sampai hari ini saya belum pernah berhasil muncak ke Gunung Salak. Niat saya balas dendam sama teman-teman yang udah jalan duluan, malah nggak kesampaian, akhirnya malah badan hancur-hancuran. Oke, segitu dulu cerita dari pengalaman saya. Jika ada kritik saran mohon disampaikan, komentar-komentar apapun boleh ya. Mau caci maki juga boleh. Ya kalau ada yang mau berbagi cerita dan saya bacakan ceritanya di channel ini, bisa japri aja di komen, nanti kita chat. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Semoga semua sehat dan banyak rezekinya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf lupa. Donki dan GP yang pulang duluan itu ada cerita lucu. Ternyata mereka nyasar sampai ke kota Bogor. Ya, Gunung Salak kan di kabupaten. Harusnya mereka pulang tinggal ngambil arah BSD, Tangerang Selatan, udah nyampe Tangerang kota. Tapi mereka nyasar sampai kota Bogor. Terus dari kota Bogor mereka ambil dulu ke Jakarta, Pasar Rebo, Lembu Jalan Raya Bogor Lama, baru ke kota Tangerang. Muter-muter. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.